Welcome to the Math Class. Hari ini kita akan belajar matematika peminatan kelas 10. Sebelum kita belajar fungsi eksponen, kita akan belajar terlebih dahulu konsep bilangan eksponen. Di video ini kita akan melihat definisi, manfaat, sifat-sifat eksponen, dan juga kita akan belajar contoh soal dari sifat-sifat eksponen. Manfaat dalam pembelajaran bilangan eksponen beberapa di antaranya adalah dapat menghitung perhitungan bunga majemuk, dapat mengukur pertumbuhan penduduk, dan di bidang biologi kita dapat menghitung perkembangan bakteri dan virus. Kita masuk ke dalam definisi bilangan eksponen. Eksponen itu nama lainnya adalah bilangan berpangkat. Bentuk umum dari eksponen itu sendiri dapat kita tulis menjadi A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali seterusnya sampai dengan kali A, di mana perkalian berulang A ini sebanyak N faktor. Adapun A pangkat N ini, A adalah bilangan pokok atau bisa disebut dengan basis, sedangkan untuk N sendiri adalah besaran pangkat. Seperti contoh, bilangan berpangkat dapat kita tulis 3 pangkat 5, dapat kita jabarkan menjadi 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Dan perkalian 3 ini sebanyak 5 faktor. Atau contoh lainnya yaitu P pangkat 7, yang dapat kita jabarkan P kali P kali P kali P kali P kali P kali P, di mana perkalian berulang P ini sebanyak 7 faktor. Sekarang kita akan belajar sifat-sifat eksponen. Ada beberapa sifat-sifat yang harus kita pelajari. Yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N, maka bisa kita tulis menjadi A pangkat M tambah N. Jadi perkalian bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama, maka pangkatnya ditambah. Contoh 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5, itu dapat diubah menjadi 2 pangkat 3 tambah 5 yang hasilnya 2 pangkat 8. Sifat yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N, atau bisa kita tulis menjadi A pangkat M per A pangkat N. Ini sama dengan A dipangkatkan M kurang N. Jadi kalau pembagian pangkatnya dikurang. Contoh 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 3, maka akan menjadi 3 pangkat 5 dikurang 3, yang hasilnya adalah 3 pangkat 2. Sifat yang ketiga, misalkan A pangkat M kita pangkatkan lagi dengan N, maka dapat kita tulis A pangkat M kali N. Contoh 2 pangkat 3 kita pangkatkan dengan 2, dapat kita tulis 2 pangkat 3 kali 2, maka akan hasilnya menjadi 2 pangkat 6. Sifat selanjutnya, sifat yang keempat, A kali B kita pangkatkan dengan M, maka bisa kita tulis menjadi A pangkat M kali B pangkat M. Contoh, perkalian 2 dan 3 kita pangkatkan dengan 3, maka dapat kita tulis 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3. Sifat yang kelima, misalkan pembagian A dan B kita pangkatkan dengan M, maka dapat diubah menjadi A pangkat M dibagi B pangkat M dengan syarat B-nya tidak boleh 0. Contoh, pembagian 3 per 5 kita pangkatkan dengan 2, maka dapat kita tulis 3 pangkat 2 dibagi 5 pangkat 2. Sifat yang keenam, A pangkat 0 sama dengan 1 dengan syarat A tidak boleh 0. Contoh, misalkan 9 pangkat 0 sama dengan 1, atau 100 pangkat 0 sama dengan 1. Jadi apapun yang dipangkatkan 0 sama dengan 1. Sifat yang ketujuh, A pangkat N dapat kita ubah menjadi 1 per A pangkat negatif N dengan A tidak sama dengan 0. Contoh, 2 pangkat 5 dapat kita ubah menjadi 1 per 2 pangkat negatif 5. Sifat yang ke-8, A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N dengan A tidak sama dengan 0. Contoh,
Misalkan ada 3 pangkat negatif 2, dapat kita ubah menjadi pangkat positif yaitu 1/3 pangkat 2. Atau bisa kita balik 1/2 pangkat 3, dapat kita ubah menjadi 2 pangkat negatif 3. Kita masuk ke contoh soal. Di sini kita akan menyederhanakan dan menuliskan tanpa pangkat negatif. Contoh yang pertama, 3A kita pangkatkan negatif 1. Kita akan melihat sifat A dikali B pangkat M akan berubah menjadi A pangkat M kali B pangkat M. Maka 3A pangkat negatif 1 dapat kita ubah jadi 3 pangkat negatif 1 kali A pangkat negatif 1. Kemudian ada sifat lagi A pangkat negatif N dapat kita ubah jadi 1/A pangkat N. Sehingga 3 pangkat negatif 1 kita tulis 1/3 dan A pangkat negatif 1 kita tulis 1/A. Sehingga jika kalau dikalikan hasilnya menjadi 1/3A. Contoh yang kedua, 2A pangkat negatif 1. Di sini A pangkat negatif 1 sesuai dengan sifat A pangkat negatif N, kita ubah menjadi 1/A pangkat N supaya pangkatnya positif. Maka kita jabarkan 2 kali 1/A, maka hasil perkaliannya 2/A. Contoh soal yang ketiga, 6 bagi B pangkat negatif 5 dapat kita ubah menjadi 6 dikali 1/B pangkat negatif 5. Kita melihat sifat 1/A pangkat negatif N dapat diubah menjadi A pangkat N. Sehingga 1/B pangkat negatif 5 kita ubah menjadi B pangkat 5. Maka hasilnya 6B pangkat 5. Contoh yang keempat, P pangkat 2 kali Q pangkat negatif 3, lalu kita bagi dengan P pangkat negatif 1 dikali Q pangkat 2. Hasilnya P pangkat 2 dikurang negatif 1 dan Q pangkat negatif 3 dikurang 2. Hasil ini dilihat dari masing-masing penyebut dan pembilang yang mempunyai bilangan pokok yang sama. Kita melihat sifat A pangkat M dibagi A pangkat N, maka pangkatnya dikurang menjadi A pangkat N kurang N. 2 dikurang negatif 1 jadinya tambah, maka P pangkat 2 kurang negatif 1 jadi P pangkat 3, sedangkan Q menjadi Q pangkat negatif 5. Dilihat dari soalnya, Q pangkat negatif 5 masih negatif, maka kita akan mengubahnya menjadi 1/A pangkat negatif N menjadi A pangkat N. Sehingga P pangkat 3 dikali 1/Q pangkat 5. Atau sederhananya P pangkat 3 per Q pangkat 5. Masih di contoh soal, berikut kita akan menyederhanakan bentuk eksponen. Yang pertama, 6A pangkat 3 kita pangkatkan dengan 2, lalu kita bagi dengan 2A pangkat 4. Kita akan menjabarkan 6 pangkat 2 dikali A pangkat 3 kali 2, lalu kita bagi dengan 2A pangkat 4. 6 pangkat 2 hasilnya 36, kemudian A pangkat 6 per 2A pangkat 4. Kita sederhanakan, 36 bagi 2 hasilnya 18, kemudian pembagian A pangkat 6 dengan A pangkat 4 kita kurangkan, sehingga A pangkat 6 kurang 4 jadi A pangkat 2. Untuk 6A pangkat 3 dipangkatkan 2, kita melihat sifat dari A kali B pangkat M yang dijabarkan A pangkat M dikali B pangkat M. Untuk A pangkat 3 kali 2, kita dapat melihat sifat dari A pangkat M dipangkatkan dengan N, sehingga perpangkatannya dikali. Contoh yang kedua, 3A pangkat 3B dibagi dengan 12 AB pangkat 6. Kita akan jabarkan, kita tulis 3/12 dengan melihat bilangan pokok yang sama. Kemudian karena ini pembagian, maka pangkatnya kita kurangkan jadi A pangkat 3 kurang 1. Begitu juga dengan B, maka kita ubah menjadi B pangkat 1 kurang 6.
3/12 kita sederhanakan menjadi 1/4. Kemudian A jadinya pangkat 2 dan B jadinya pangkat negatif 5. B pangkat negatif 5 dapat kita ubah menjadi A pangkat negatif N menjadi 1/A pangkat N. Sehingga dapat kita tulis 1/4 kali A pangkat 2 dikali 1/B pangkat 5. Pembilang kita kalikan dengan pembilang, penyebut kita kalikan penyebut, sehingga hasilnya A pangkat 2/4B pangkat 5. Oke, terima kasih buat pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat.